Saya dikasih tahu sama teman saya waktu pas saya lagi bicara, kenapa di tenggorokan kamu kalau pas bicara ada benjolan gitu. Kita kan merasa takut gitu loh. Saya waktu itu sempat periksa dan dinyatakan waktu itu kanker papilari. Akhirnya saya operasi di Singapura. Di Singapura saya disarankan untuk membersihkan sisa-sisa kanker itu dengan ablasi. Setelah dijelaskan semuanya, saya pikir, wah masih terlalu mahal. Kalau di situ berobat terus terang bisa 2 kali lipat. Saya udah tanya-tanya harganya. Sampai kalau nggak salah itu kalau itu sekitar 17.000. Ternyata di Mandaya Hospital Puri ini ada. Di sini jauh lebih murah gitu loh. Dibandingin dengan biaya kalau saya ablasi di Singapura. Jadi saya udah putuskan 100%. Saya di sini aja. Dan kata dokter Eko, jangan takut, kata dia, ini bukannya nuklir, bom nuklir gitu katanya. Ya kayak telan obat biasa aja, nggak ada ngerasain apa-apa. Saya juga kayak gitu. Waktu saya ablasi nggak merasakan apa-apa ya, normal aja. Di kamar sini nyaman sekali ya, nggak kayak rumah sakit. Makanya saya bilang tadi kan, isolasinya kamarnya sendirian, kayak lagi berlibur di hotel apa gimana gitu. Karena fasilitasnya bagus, saya juga bisa kerja, bahkan orang-orang nggak tahu saya lagi di rumah sakit. Nama saya Sahi, saya dari Jakarta, usia saya sekarang 51 tahun. Saya tahunya waktu itu tahun 2021. Saya sebenarnya tidak tahu, saya dikasih tahu sama teman saya waktu pas saya lagi bicara, kenapa di tenggorokan kamu kalau pas bicara ada benjolan gitu. Setelah saya perhatiin, waktu berbicara di depan cermin, oh ya benar ada benjolan gitu loh. Nggak ada sama sekali, saya nggak ada merasakan keluhan sama sekali. Tidak ada merasakan sakit, nggak ada merasakan apa-apa. Normal aja, hidup normal gitu loh. Tapi sangat mengganggu ya, karena ya gimana pun juga ada sesuatu yang benjol di tubuh kita, kita kan merasa takut gitu loh. Saya waktu itu sempat periksa dan dinyatakan waktu itu kanker papilari. Tapi karena masa pandemi, saya juga takut untuk operasi. Jadi waktu itu saya tunda sampai selesai pandemi. 2023 tahun lalu, bulan Mei, akhirnya saya operasi di Singapura. Saya diangkat semuanya karena kanker kan. Iya, jadi kiri kanan diangkat full total. Dan setelah operasi ternyata masih ada kelanjutannya. Di Singapura saya disarankan untuk membersihkan sisa-sisa kanker itu dengan ablasi. Jadi pas saya ke ruangan ablasi itu di depan pintunya tuh ada tulisan nuklir. Saya kaget, waduh apaan ini nuklir? Setelah dijelaskan semuanya, saya pikir, wah masih terlalu mahal. Kalau di situ berobat terus terang bisa 2 kali lipat. Saya udah tanya-tanya harganya. Sampai kalau nggak salah itu kalau itu sekitar 17.000. Karena sampai di situ selain biaya operasi yang sangat tinggi, ablasi yang sangat tinggi biayanya, kita juga harus keluarkan biaya untuk hotel, ya kan? Bahasa juga kendala, sangat besar kendalanya. Di Indonesia itu saya cari-cari tentang ablasi. Ternyata di Mandaya Hospital Puri ini ada ablasi, makanya saya kemari untuk coba-coba konsultasi dengan dokter. Dan memang benar, saya lihat juga obatnya dengan Singapura sama, tapi di sini jauh lebih murah gitu loh, dibandingin dengan biaya kalau saya ablasi di Singapura. Jadi saya langsung putuskan ke sini, saya cari dokter Eko. Begitu saya masuk, ini nggak kayak rumah sakit ya. Kalau rumah sakit kita masuk itu rasanya gimana gitu, kayak ada aroma-aroma rumah sakit, ada aroma-aroma obat gitu ya. Tapi saya masuk di sini enak gitu loh, nyaman. Kok nggak kayak rumah sakit gitu, tapi fasilitasnya kok bagus banget gitu. Nggak kalah dengan yang di Singapura gitu. Jadi saya udah putuskan 100%, saya di sini aja. Setelah saya konsultasi dengan dokter Eko, ternyata kan sama ya dengan yang di pengobatan di Singapura. Dan kata dokter Eko, jangan takut, kata dia, ini bukannya nuklir, bom nuklir gitu katanya. Ini cuma semacam obat, kata dia, ditelen. Ya kayak telan obat biasa aja, nggak ada ngerasain apa-apa. Saya juga kayak gitu. Jadi setelah melakukan appointment, saya disuruh dokter Eko untuk
waktu itu untuk puasa obat etiroknya dan puasa seafood dan garam-garam beriodium itu selama 2 minggu. Sama aja prosedurnya dengan Singapura, sama persis. Jauh lebih praktis lah di sini karena dekat dengan rumah. Ablasi pertama hasilnya waktu itu dari tiroglobulinnya kalau nggak salah ada penurunan dari 40-an. Setelah diablasi jadi tinggal 8 tiroglobulinnya, tapi kata dokter Eko itu kita harus bersihkan kalau bisa di bawah 3. Jadi kita coba ablasi yang kedua. Mudah-mudahan bersih. Waktu saya ablasi nggak merasakan apa-apa ya, normal aja. Dan ini ablasi kedua juga sama, nggak ada keluhan. Di kamar sini nyaman sekali ya, nggak kayak rumah sakit, makanya saya bilang tadi kan. Saya baca-baca di internet ruang isolasinya sampai berdua, bertiga, nggak nyaman tempatnya. Tapi ternyata di sini saya sendirian, isolasinya, kamarnya sendirian, kayak lagi berlibur di hotel apa gimana gitu. Karena fasilitasnya bagus, nggak ada tergangguan, nggak ada gangguan sama sekali. Malah saya waktu di dalam itu, saya juga bisa kerja, bahkan orang-orang nggak tahu saya lagi di rumah sakit. Di sini pelayanannya juga sangat bagus ya. Kalau saya bilang bagus banget di sini. Kayak saya misalnya kan mau ablasi gitu, selain udah dikasih appointment jauh-jauh hari sebelumnya dan waktunya udah deket, saya di reminder supaya nggak lupa. Ya sudah dikasih tahu nanti setelah sampai di rumah sakit harus ngapain, sudah dikasih penjelasan. Jadi saya datang ke sini udah tahu step-stepnya mesti ngapain, udah tahu. Kalau dari saya sih, kalau memangnya merasa di ini kita ada curiga ada sesuatu, lebih baik lebih cepat diperiksa ya. Soalnya yang namanya cancer lebih cepat diketahui lebih bagus gitu loh. Ya kan, dan ternyata pengobatannya juga di Indonesia juga sudah ada gitu tuh, dan jauh lebih murah lah dibandingin sama luar negeri. Ngapain kita keluar negeri, ya kan? Di sini juga sama, malah biayanya lebih murah, lebih dekat sama rumah, ya kan? Lebih baik kita di sini aja, dan sama aja sih obatnya juga sama dengan di Singapura, simple sekali.